Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan menonton, alangkah baiknya bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like di videonya, supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat video yang lebih menarik lainnya. Bagi yang sudah membantu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tawasul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengannya sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat. Dan inilah kisah Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad. Sebelum itu, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu beruntung. Pada hakikatnya, esensi dari tawasul sendiri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan perantara. Tujuan dari doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan. Sementara, sesuatu yang dijadikan media bertawasul bisa nabi, orang solih, maupun amal perbuatan hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah. Tawasul sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum manusia turun ke muka bumi. Ada sebuah kisah tentang tawasul yang dilakukan oleh manusia pertama Nabi Adam AS saat beliau masih ada di dalam surga. Kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam AS menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berucap, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala heran mendengar perkataan Nabi Adam tersebut. Dari mana Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad SAW padahal Allah SWT belum menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad SAW tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya. Saat itu Nabi Adam melihat tiang-tiang penyangga arsy yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. "Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku, dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arsy terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyadarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu." Nabi Adam berhasil mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. "Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad niscaya aku tidak akan menciptakanmu." Selain Imam Al-Hakim, hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama lainnya seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hasyais An-Nubuwah, Imam Al-Qastalani dalam Syar Al-Mawahib Ad-Diniyah, dan Imam As-Subki dalam kitab Syifa'u As-Saqam. Mereka semua menganggap hadis ini merupakan hadis yang sahih. Begitulah kisah tentang tawasul yang dilakukan Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bahwa, tawasul merupakan salah satu jalan untuk dikabulkannya hajat dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, kita seharusnya lebih dianjurkan untuk melakukan tawasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibenarkan selagi cara yang kita lakukan berada dalam jalur kebenaran, yakni hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara, sementara tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.